Shalom Aleihim. Kembali bersama saya Ibrani Wardoyo untuk melanjutkan kesaksian pribadi yang seri ke-20. Untuk mendasari kesaksian ini saya bacakan melalui Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud atau bin Daud, Raja Israel. Demikian firman Elohim, firman Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini kesaksian apa yang pernah saya alami, di mana saat saya lingkungan kampus, lingkungan orang-orang Kristen di kampus, dan saya sebarkan nama Bapak Yahweh di kampus. Saya tidak peduli dianggap sesat, saya tidak peduli dianggap orang yang nggak tahu teologi. Yang pasti saya semangat untuk menyampaikan, memberitakan nama Yahweh. Bahkan buku-buku yang saya jual ke kampus, ke toko buku kampus, bahkan itu pernah diganggu oleh orang anak-anak teologi, katanya itu sesat. Bahkan sampai saya datangi yang saya titipi, katanya ada mahasiswa yang tidak boleh itu disebarkan, dijual gitu. Dan memang itu dijual murah, yang intinya untuk mengganti cetakan aja ya, supaya yang penting informasi tentang nama Yahweh itu bisa kesampaian sama semua mahasiswa-mahasiswi di kampus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang tidak kalah penting ya, secara manusia saya juga pengen ya, saya hidup di dalam dunia pendidikan, namun saya bukan dosen, tapi alangkah bahagianya, alangkah enaknya gitu ya kalau jadi pengajar gitu ya, lebih tahu tentang kebenaran ya, dan bisa memberitakan nama Bapak Yahweh yang ternyata selama ini ternyata banyak orang yang tidak mengenalnya, lebih-lebih orang Kristen pada umumnya, banyak sekali, sampai sekarang pun masih banyak, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang menolak-nolak. Nah, saya suatu saat, saya sering, ini foto ini saya besarkan, saya tempel-tempelkan di mading-mading gitu, ya masalah ada yang terima atau enggak, atau belajar bagaimana dia mau mengenalnya, monggo, yang penting saya informasikan nama-nama itu. Nah, saya pun kerja di sini sendirian, tidak ada teman, tidak ada yuk sama-sama untuk memberitakan nama Yahweh. Pada waktu itu saat sendirian, bisa tidak peduli. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya memang merenungkan ya, maksudnya gimana ya bisa, jadi saya itu punya mimpi gitulah, bisa menyampaikan kepada mahasiswa seolah-olah kayak dosen gitu. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini juga tidak terpikirkan, tidak terbayangkan kalau saya sampai tampil di hadapan mahasiswa-mahasiswa pada waktu itu. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian, nah ini kesempatan, ini luar biasa. Nah, saya nggak mimpi, saya cuma saya ini hanya membayangkan lah, dalam arti wah kalau jadi dosen bisa memberitakan nama Bapak Yahweh atau Elohimnya orang Nasrani yang sebenarnya, itu kan mantap gitu loh, bisa bebas gitulah. Nah, satu hal juga, ada teman seorang pengajar pada waktu itu bikin satu penginjilan ya tentang Yeshua HaMashiach. Namun setelah saya dikasih, setelah saya baca, saya sampaikan kepada yang membuat itu, Pak, maaf, kalau bikin penginjilan jangan seperti ini ibarat penginjilan kuno, kuno dalam arti di Indonesia ini, tapi kalau sebenarnya kita harus kembali ke jati diri sesembahan yang benar. Nah, tolong kalau bisa diralat semua dulu, pelajari ini, saya bilang, pelajari dulu ini. Saya kasih referensi-referensi tentang nama Bapak Yahweh. Jadi orang ini juga
orang yang maksudnya yang mau belajar gitu loh, karena lebih-lebih dia seorang pengajar ya, tak kasih itu, tak kasih ya, terus sekaligus dia mempelajari, oh benar gitu ya, intinya dia merespon positif, benar. Nah akhirnya itu diubah semuanya, nama Tuhannya, nama sesembahannya antara nama Yahweh dan Yeshua lah, kurang lebih seperti itu. Nah Yesusnya itu dirubah atau belum saya kurang tahu persis, tapi intinya saya kenalkan nama Yahweh itu. Nah akhirnya dia menerima, intinya dia menerima, dan mereka juga terus banyak tanya kepada tokoh-tokoh ya, orang-orang di depan saya yang senior lah gitu ya, seperti itu. Dan saya juga berpesan nama tolong kalau pas ngajar sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi gitu ya, kurang lebih seperti itu juga saya sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nah ini yang saya tidak sangka, suatu saat saya diminta Bapak Ibu, diminta untuk menyampaikan firman di dalam mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian, mau sidang kan gitu. Terus kumpulkan dulu, biar anak sidang kan kumpulkan dulu, ada kerenungan gitu. Nah saya beberapa kali diberi kesempatan untuk menyampaikan itu. Nah ini wah kesempatan bagus. Wah ini yang tak impikan, ternyata saya tidak berpikir kalau ini akan terjadi. Nah akhirnya kok yo terjadi ini loh. Jadi saya sampaikan, beritakan nama Bapak Yahweh itu kepada mahasiswa-mahasiswi yang akhir gitu ya, yang siap lulus, siap mereka selesai sebagai mahasiswa dan mereka siap menyandang sarjana. Nah ini Bapak Ibu, saya selama kerja di kampus ya, terus saya bisa memberitakan nama Bapak Yahweh, ini adalah kepuasan yang tersendiri. Nah ini kok saya diberi kesempatan gitu loh. Ya maksud saya mereka kan tidak tahu kalau saya ini penyembah Yahweh atau bagaimana, mereka pun juga enggak ngerti. Tapi selama saya memberikan nama baik juga tidak terhambat, terhalang, tidak, lancar terus. Jadi diberikan kesempatan terus ya. Ini puji Bapak Yahweh ini, karena Bapak Yahweh bukan karena saya. Jadi apa yang menjadi kerinduan saya untuk memberitakan nama Bapak Yahweh di kampus, bahkan ini orang-orang calon-calon, orang-orang intelektual, orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Dan ini saudara, ini salah satu kesempatan saya yang tidak bisa saya lupakan untuk memberitakan nama Bapak Yahweh dalam forum ya, dalam arti semua duduk manis, mereka saya doakan dalam nama Yahweh semuanya itu ya masalah Ruach HaKodes ini masuk kepada dia atau mereka anak-anak itu, saya juga enggak itu serah Ruach HaKodes. Nah itu Bapak Ibu. Nah suatu saat juga karena saya udah selesai kerja, maksudnya udah purna, saya juga diajak perpisahan sama para profesor dan doktor, karena pimpinan-pimpinan itu paling tidak profesor doktor ya. Nah saya diajak ke rumahnya, saya diajak perpisahan di rumahnya. Pada waktu itu dekannya saya diajak pesta di rumahnya. Nah saya tidak bawa apa-apa, cuma bawa ini brosur lah, pokoknya brosur ya, yang intinya kunci keselamatan, yang dimana Bapak Yahweh adalah kunci keselamatan. Di situ tak kasihkan semua, tak kasih semuanya. Pokoknya ini saya tidak bisa memberi apa-apa dengan para pengajar, dosen, dekan, dan para profesor. Nah ini tak kasihkan ini ya, monggo mau diterima atau tidak itu hak Anda, saya gitu kan ya. Saya tidak, perpisahan saya cuma memberikan itu ya. Masalah dia mau terima atau tidak, sampai saat ini nanti mendengar atau tidak, mereka masih ingat atau tidak, yaitu urusan mereka ya. Karena ini bapak-bapak profesor, orang-orang pinter, tentunya jangan sampai salah kita menerima sesembahan yang salah, intinya seperti itu. Saya kasih mereka ya, saya kasih mereka, intinya inilah keselamatan. Yahweh punya nama, tak kasihkan kepada mereka semuanya. Nah ini karena kesempatan saya, karena saya sudah tidak akan
berkomunikasi lagi yang sifatnya kalau kemarin-kemarin bisa ketemu terus, kalau sekarang udah enggak. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesaksian saya kepada pada waktu itu dalam tugas kerja saya bisa menjadi berkat bagi mereka semua, hanya di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua Masiah, Ruach HaKodes nantiasa memberkati. Haleluya. Amin.